Sebenarnya jawabannya satu, karena bisa disederhanakan kenapa kita menggunakan sistem dynamics itu ada di bukunya Sterman halaman 22. Ya sebelum itu dijelaskan bahwa dunia ini kompleks. Kompleks itu artinya interdependent dan dynamic, ya. Ya, dynamics itu menyebabkan kompleks. Nah, ini teori ini ada di bukunya Harel ya, di simulasi komputer. Interdependent artinya saling ketergantungan satu sama lain. Sedangkan dynamic artinya seiring waktu tuh dia berubah-ubah terus perilakunya. Nah, ini coba dipelajari lagi ini di halaman 22-nya, bahwa kenapa kita perlu melakukan sistem dinamis. Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, ya nih ada beberapa ini ya. Kalau sistem kita ternyata setidaknya kompleks, setidaknya dynamic dan kompleks ya. Kalau dynamic complexity atau di sistem kita kompleks, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Ya, dan nanti kita bisa cek misalnya kalau kita mengkaji sistem inventory cocok tidak pakai sistem dinamis. Contoh yang pertama, karena pertama dia dynamic. Ya, dia berubah-ubah terus. Hari ini biru, besok merah. Hari ini mungkin inventorinya sebesar tinggi, besoknya berubah lagi. Nah, jadi ada perubahan-perubahan, itu dynamic. Maka itu cocok pakai sistem dinamis. Kemudian tightly coupled-nya ini artinya terkoneksi satu sama lain. Jadi kita bisa lihat misalnya kalau contoh sistem inventory, kalau saya naikin order, menyebabkan ongkos ini naik, menyebabkan kepuasan konsumen juga naik. Nah, itu jadi saling terkait satu sama lain. Maka ini sebuah pertanda ini cocok pakai sistem dinamis. Kemudian govern by feedback. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan feedback, kita memberikan sebuah gangguan atau dalam artian memberikan sebuah instruksi, maka inventory ini akan berubah, akan membaik misalnya begitu ya, akan meregulasi dirinya. Oh, saya mau coba naikin kapasitas gudang. Oh, ternyata sistem jadi berubah, menanggapi gitu apa yang feedback dari kita. Ini juga cocok nih menggunakan sistem dinamis. Kemudian ini juga tidak harus ya, tapi kalau memang dia non-linear gitu ya. Non-linear itu artinya ya tadi hubungan yang satu dengan yang lain tuh hubungan tidak berbanding lurus, tapi ada bahkan eksponensial begitu. Jadi misalnya contoh, oh ternyata kalau saya kalau dalam logistik ya, kalau saya memiliki 5 destinasi, naikin jadi 10 itu kerumitannya naik secara eksponensial misalnya. Maka itu kalau ada non-linear seperti ini, karena kalau non-linear itu sulit pakai rumus biasa, sehingga kita coba pakai simulasi sistem dinamis. Kemudian history dependent, ya artinya data tahun lalu itu digunakan untuk data tahun depan, atau data kemarin, inventory level kemarin itu menjadi keputusan untuk untuk order di pekan berikutnya, di hari besok. Itu juga berarti ini cocok pakai sistem dinamis karena history dependent, tergantung terhadap data historis. Ya, kemudian ada mungkin kadang-kadang dia self organizing. Nah, mungkin kalau di sistem inventory tidak selalu seperti ini ya. Artinya ini bisa jadi memang kita menciptakan sebuah sistem yang dia bisa beradaptasi secara mandiri begitu. Artinya mungkin ada sistem otomatis, kita ingin merancang sebuah sistem otomatis di mana kalau inventory level mencapai titik sekian, maka dia otomatis pesan ke supplier. Nah, ini kan self organizing system ya. Udah otomatis, sudah 4.0 dan lain-lain seperti itu. Nah, kita mungkin butuh nih sistem dinamis untuk mensimulasikan supaya self organizing-nya optimal. Kemudian adaptif ya. Jika kita ingin sistem kita ini adaptif ya, dia ada gangguan dia beradaptasi. Jadi tidak saklek gitu jalan terus, tapi sistemnya inventory kita mau adaptif nih terhadap perubahan-perubahan yang ada di lapangan. Ketika demand turun, sistem kita harus cepat langsung meregulasi dengan baik gitu ya. Langsung order levelnya diatur begitu, disesuaikan. Kemudian mungkin inventory levelnya juga ditahan. Kemudian minimum order quantity-nya juga dirubah begitu. Nah, itu kita ingin buat sistem yang adaptif, cocok pakai sistem dinamis.
Kemudian counterintuitif, wah ternyata ada yang counterintuitif, bahwa ternyata sesuatu yang berlawanan dengan intuisi kita. Satu hal yang, dia ternyata tidak sejalan dengan intuisi pada umumnya. Nah, maka ini bisa jadi ini cocok juga kita pakai sistem dinamis, supaya kita bisa membaca hal-hal yang counterintuitif tersebut. Nanti kalau Anda mencoba gitu ya menggunakan sistem dinamis, nanti Anda akan terkaget-kaget, "Oh, kok saya naikin variabel ini kok itu juga naik? Kalau saya naikin kok itu malah turun?" Nah, nanti itu jadi bahan pelajaran bagi kita. Kalau misalnya, "Kenapa kok saya luasin gudang tidak serta-merta membuat, biaya inventory jadi atau membuat customer jadi puas, tetap aja barang nggak nyampe customer, kenapa?" Nah, itu kan counterintuitif. Nah, itu bisa dikaji, dirancang menggunakan sistem dinamis. Oh. Nah, jadi palsy resistant. Jadi kadang-kadang inventory itu kalau kalau kita belajar sejarah ini ya, sejarah, data, eee, data kapal tanker itu ya, nanti coba dicari. Kapal tanker itu setiap kebijakan untuk memperbanyak atau mengurangi suplai kapal tanker untuk tukang kapal tanker ya, kapal kargo logistik internasional, itu selalu membuat hal jadi buruk. Jadi entah kenapa, nanti istilahnya bullwhip effect. Nah, di Mhm. sistem yang kita kaji seperti itu tidak, ya bahwa seringkali dalam historis tuh orang-orang kalau menggunakan kebijakan malah hasilnya jadi jelek. Seperti contohnya Covid ya. Covid ini entah kenapa kebijakan-kebijakan itu justru membuat Covid jadi makin parah begitu ya. Nah, itu Iya. adalah palsy resistant artinya. Nah, kalau ada seperti itu juga cocok kita kaji pakai sistem dinamis. Kita kita bedah ini apa masalahnya, kenapa setiap kebijakan kok efeknya jadi ngaco begitu ya, efeknya jadi kacau. Kemudian characterized by trade-off, jadi artinya ada simalakama di sini. Jadi kalau misalnya, oh kalau saya naikin naikin order level, ternyata memang sih, loss sales turun, tapi quantity, ketika kita naikin order levels, misalnya, atau order quantity, loss sales turun, tapi inventory cost naik, handling cost-nya naik. Kalau kalau order quantity kita turunin, handling cost turun, ya, tapi loss sales jadi naik. Nah, itu ada trade off, jadi ada simalakama, Mmm. gitu. Ya, jadi keluar dari mulut singa, masuk ke dalam kandang buaya, begitu ya. Jadi bingung nih gimana kita. Nah, kalau ada trade off seperti itu juga cocok menggunakan, sistem dinamis. Nah, nanti kalau Anda mau coba mungkin, tuliskan misalnya di bab 2-nya atau di bab 1, kenapa pakai sistem dinamis. Anda jelaskan bahwa menurut Sterman, di buku ini halaman segini, bahwa sistem dinamis cocok untuk sistem yang kompleks. Kenapa kompleks? Ada beberapa poin, dynamic, dan Anda jelaskan bahwa dynamicnya seperti apa di sistem yang Anda kaji, tightly coupled-nya seperti apa di sistem yang Anda kaji, dan, seterusnya begitu ya. Nah, jadi Iya. sampai, selesai, sampai beres.